Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 5 November 2020. Sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dan petunjuk dalam setiap langkah kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5 yang mengatakan, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepada aku dan gentar terhadap namaku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kecil kita diajar oleh orang tua untuk menaruh sikap hormat kepada Tuhan yang Maha Kudus. Saya ingat pada waktu kecil, orang tua saya akan menegur saya jika saya pergi ke gereja menggunakan celana jeans atau t-shirt. Menurut mereka, pergi ke gereja memakai celana jeans dan t-shirt adalah sikap tidak menghormati Tuhan yang Maha Kudus. Apakah sikap tidak menghormati Tuhan hanya berkaitan dengan busana yang kita pakai pada waktu pergi ke gereja? Atau mungkin ada sikap-sikap lain yang dapat mencerminkan sikap kita yang tidak menghormati Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sikap tidak menghormati Tuhan ditunjukkan oleh para imam Israel. Para imam yang adalah keturunan Lewi adalah orang-orang yang diurapi Tuhan untuk melayani di bait Tuhan. Para imam melaksanakan tugas khusus, yaitu mempersembahkan korban bakaran berupa hewan ternak kepada Tuhan untuk pengampunan dan penghapusan dosa. Rupanya para imam pada zaman Maleakhi melaksanakan tugas panggilan pengutusannya. Para imam ini tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka menghina nama Tuhan dengan membiarkan umat mengorbankan hewan yang cacat, sakit, ataupun luka. Padahal persembahan korban kepada Tuhan haruslah hewan yang tak bercacat. Tidak hanya itu, para imam di zaman Nabi Maleakhi melaksanakan tugas panggilan pengutusan. Mereka juga membuat umat tergelincir dengan pengajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi jelas yang dimaksud sikap tidak menghormati kekudusan Tuhan
adalah ketika para imam tidak melakukan tugasnya sesuai firman dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Maleaki menyatakan teguran dan peringatan bahwa Tuhan akan menyatakan murka kepada para imam yang tidak menghormati nama Tuhan dengan cara mereka melakukan tugasnya tidak sesuai dengan firman, ketetapan, dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk belajar menghormati nama Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan. Sikap nyata menghormati nama Tuhan ataupun kekudusan Tuhan bisa kita tunjukkan dengan cara berpakaian rapi pada saat kita beribadah minggu, ataupun ketika kita mengikuti ibadah-ibadah lainnya. Namun sikap menghormati Tuhan tidak hanya kita lakukan dengan cara berbusana rapi. Sikap menghormati Tuhan dan kekudusannya juga kita lakukan di saat kita bekerja dan berkarya di berbagai bidang kehidupan. Ketika kita bekerja dan berkarya di berbagai bidang kehidupan, dan kita melakukan kerja dan karya kita sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan, maka di situ kita berarti menghormati Tuhan, menghormati kekudusan nama Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, mari bekerja dengan adil dan benar. Kita bekerja sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Jangan menerima korupsi. Jangan menerima suap. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang ilegal dalam kerja dan karya kita. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, berarti kita menghormati nama Tuhan. Kita menghormati Tuhan dan kekudusannya. Marilah kita jalani kehidupan kita di hari ini. Kita bekerja dan berkarya sesuai dengan firman dan kehendak-Nya. Sehingga melalui kerja dan karya kita, nama Tuhan dimuliakan. Dan kita menghormati kekudusan nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami belajar untuk menghormati nama Tuhan, menghormati Tuhan dan kekudusan Tuhan dengan cara bekerja dan berkarya, lakukan segala aktivitas sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Ampuni jika selama ini kami tidak menghormati nama Tuhan. Kami mencoreng nama Tuhan. Kami menjelekkan nama Tuhan lewat sikap, perilaku, tindakan, dan juga kerja dan karya kami yang tidak sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kiranya di hari ini ketika kami bekerja dan berkarya, kami boleh menghormati nama Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, dengan cara kami bekerja sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan.
dalam berbagai bidang kehidupan yang kami jalani dan tekuni. Berkati akan seluruh kehidupan jemaat-Mu, sertai berkati mereka dalam berbagai aktivitas kerja dan karya yang mereka lakukan. Dan Tuhan membuat apa yang mereka kerjakan dan lakukan berhasil. Tuhan, jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan penyakit. Lepaskanlah kami dari yang jahat, jauhkan dari cobaan. Kami juga mohon kiranya Engkau sendiri yang mengaruniakan akan berkat-berkat melimpah dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, lakukan. Tuhan berkati sikap perilaku hidup kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan bagi mereka-mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan, Tuhan tetap kuatkan iman percaya mereka. Para lansia dan juga para janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan pelihara hidup mereka sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.